Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbana zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musakhir sakhir sakhir alaina kulla asyri'in basirin ajar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahdatal waqti fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, untuk menjalankan suatu kewajiban kita, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa khatib mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini telah di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, Jumat demi Jumat berlalu, seiring itu juga khutbah demi khutbah kita terdengarkan dan menyirami sejenak hati yang penuh ketundukan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kemudian muncul dengan tekad untuk menjadi hamba Allah yang taat. Namun kadang-kala dengan rutinitas yang kembali mengisi hari-hari kita, kesadaran itu kembali kumpul bahkan luntur. Oleh sebab itulah, maka kita berupaya secara sungguh-sungguh memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui kembali komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ulang-ulang namun jarang diresapi. Sebuah komitmen yang mestinya menyertai setiap langkah kita, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap orang beriman pasti akan menyadari bahwa ketika ia hidup di dunia ini, ia akan hidup dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Usia manusia berbeda satu sama lainnya, begitu juga amal dan bekalnya.
Setiap orang yang beriman pun amat menyadari bahwa mereka tidak mungkin selamanya tinggal di dunia ini. Mereka memahami bahwa mereka sedang melalui perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Sungguh sangat berbeda dan berlawanan sekali dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Bal tu'thiruna al-hayatud dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas memiliki makna tersirat bahwa manusia memiliki dua bentuk perjalanan, yakni perjalanan di dunia dan perjalanan dari dunia. Perjalanan di dunia memerlukan bekal, baik berbentuk makanan, minuman, harta, kendaraan dan sebagainya. Sementara perjalanan dari dunia juga memerlukan bekal. Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya menyebutkan ada 5 perbandingan antara keduanya. Yang pertama, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang belum tentu terjadi. Tapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang pasti terjadi. Yang kedua, perbekalan dalam perjalanan di dunia setidaknya akan menyelamatkan kita dari kesulitan sementara. Tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang tiada tara dan tiada habis-habisnya. Yang ketiga, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menghantarkan kita pada kenikmatan, dan pada saat yang sama mungkin saja kita juga mengalami rasa sakit, keletihan, dan kepayahan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat akan membuat kita terlepas dari mara bahaya apapun dan terlindungi dari kebinasaan yang sia-sia. Yang keempat, perbekalan dalam perjalanan di dunia memiliki karakter bahwa kita akan melepaskan dan meninggalkan sesuatu dalam perjalanan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia memiliki karakter kita akan lebih banyak menerima dan semakin lebih dekat dengan tujuan. Dan yang terakhir, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan mengantarkan kita pada kepuasan syahwat dan hawa nafsu. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan semakin membawa kita pada kesucian dan kemuliaan. Karena itulah sebaik-baik bekal. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya perjalanan itu cukup berat dan masih banyak bekal yang perlu disiapkan. Semua kita pasti tahu bekalan yang sudah kita siapkan masing-masing. Jika kita anggap bekalan itu masih kurang, tentu kita tidak akan rela seandainya tidak lama lagi ternyata kita harus segera menempuh perjalanan menuju akhirat itu. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'ayyid as-sabirin bi'azizi nasrih
وميسر الشاكرين لحمد الشكر وموافق المختارين للقيام بأمره. أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور، صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور، وسلم تسليما كثيرا. أما فيا أيها الناس اتقوا الله، إن أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم احفظ عليهم وداع أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى سعة أوطانهم، ولا تجعلهم فتنة للظالمين، ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم